Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Oron kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi dan berita aktual telah kami sajikan dalam tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama yang akan kami sajikan untuk Anda. Harga wortel di Kabupaten Merauke mahal. Pedagang datangkan wortel dari Surabaya dan Wamena. Edarkan ganja, 3 pemuda diringkus Polres Army. Razia kendaraan sasar kawasan sentra pertanian Merauke, puluhan truk terjaring. Operasi Zebra Kartens 2025 di Merauke menyasar kawasan sentra pertanian seperti Tanah Miring dan distrik Semangga. Kawasan ini diduga menjadi lokasi beroperasinya banyak truk tanpa dokumen lengkap. Dalam penertiban tersebut, polisi menemukan puluhan truk yang beroperasi tanpa surat-surat kendaraan, bahkan sebagian besar pengemudi tidak memiliki SIM. Sedikitnya 26 truk terjaring razia dan seluruhnya tidak dilengkapi dokumen kendaraan yang sah, termasuk sopir yang tidak memiliki kelengkapan surat izin mengemudi. Merazia kendaraan-kendaraan roda 4 sampai roda 12 dan sebagainya atau truk karena disinyalir kendaraan-kendaraan ini banyak pengemudi tidak dilengkapi dengan surat izin mengemudi, bahkan surat izin mengemudi tersebut sudah mati tetapi tidak diperpanjang. Dan di tempat itu juga kami temukan kendaraan-kendaraan besar TNKB-nya sudah mati, sehingga kami melakukan razia dan kami menghimbau kepada mereka semua untuk dapat memperpanjang baik surat-surat izin mengemudi maupun surat-surat kendaraan. Dan di tempat ini juga yang perlu kami sampaikan bahwa akhir-akhir ini banyak terjadi kecelakaan lalu lintas di daerah sentra pertanian. Usai penertiban, Polantas memastikan operasi Zebra Kartens 2025 akan terus menyisir kawasan yang selama ini jarang terjangkau penegakan hukum. Polisi mengimbau pengendara patuh pada aturan. Muhammad Ridwan dan Riantonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Belakangan ini ramai beredar di media sosial cemoohan terhadap anggota kepolisian terkait operasi Zebra yang saat ini sedang dilaksanakan secara nasional. Netizen berkomentar operasi Zebra tersebut hanya kedok kepolisian untuk mencari uang alias pungutan liar. Kasat Lantas Polres Merauke Ibtu Reza Hilmi mengatakan operasi Zebra adalah murni untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat berlalu lintas serta mengurangi angka kecelakaan, apalagi menjelang Natal dan Tahun Baru. Laksanakan Operasi Zebra pada tanggal 17 November hingga 30 November. Jadi kegiatan ini adalah kegiatan serentak dari Korlantas Polri seluruh Indonesia yang dengan sandi Operasi Zebra. Kemudian untuk di Papua sendiri dengan sandi Operasi Zebra Kartens 2025. Tujuan daripada maksud kegiatan ini adalah untuk menekan jumlah pelanggaran dan menekan jumlah angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi guna terwujudnya Kamseltipcar Lantas menjelang operasi lilin atau Natal dan Tahun Baru. Jadi kami mengimbau pada seluruh masyarakat Merauke selalu tertib berlalu lintas, lengkapi surat-surat kendaraan dan cek kembali kendaraan sebelum berkendara. Operasi Zebra berlangsung selama 14 hari di seluruh Indonesia. Dalam operasi ini, kepolisian tidak hanya menilang para pelanggar, namun juga memberikan teguran dan imbauan secara humanis dan kemanusiaan. Di Merauke sendiri, polisi banyak menjaring pengendara yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas, antara lain tidak mengenakan helm standar SNI, kendaraan tidak memiliki nomor polisi, hingga menggunakan knalpot racing. Muhammad Ridwan dan Riantonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Polres Manokwari akan menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan terhadap istri seorang pegawai pajak Pratama Manokwari.
Rekonstruksi atau reka ulang ini bertujuan memperjelas kasus pembunuhan yang menyita perhatian publik. Korban bernama Aresti Gunarti Narga, jasadnya ditemukan terkubur di dalam septic tank di salah satu rumah kosong pada tanggal 10 November lalu. Rekonstruksi dijadwalkan berlangsung minggu depan. Saat ini penyidik masih berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum dan Polres Ponorogo, daerah asal tersangka, Yahya Hirawan. Hasil penyidikan kita sampai saat ini pelakunya masih tunggal. Dan untuk prosesnya sendiri kita sudah koordinasi dengan JPU. Untuk minggu depan kemungkinan akan kita laksanakan rekon. Jika memungkinkan pasti kita akan lakukan rekonstruksi di TKP. Pelaku saat ini kita sudah laksanakan penahanan, kita tahan di rutan Polresta. Yang pasti yang kita amankan itu alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana pembunuhan, kemudian alat-alat yang dipakai untuk membuat lubang di septic tank, pakaian korban, pakaian tersangka, dan hal terkait BB termasuk barang bukti yang dicuri atau yang diambil oleh tersangka. Hingga kini penyidik telah memeriksa 5 orang saksi dan tersangka tidak memiliki catatan kriminal. Meski demikian, penyidik masih mendalami kepribadian tersangka. Tersangka Yahya Hirawan diduga pelaku tunggal dalam pembunuhan ini. Sebelumnya ia pernah bekerja di rumah korban. Tersangka mengaku terdesak utang karena kalah bermain judi online. Lalu tersangka bermaksud meminjam uang 1 juta rupiah kepada korban, namun korban menolak. Tersangka lalu menikam korban hingga tewas, lalu membawa mayatnya ke rumah kosong. Tersangka kemudian memutilasi dan menguburnya di septic tank untuk menghilangkan jejak. Edi dan Riantonai melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Polres Mimika terus gencar memberantas peredaran narkotika di Mimika, Papua Tengah. Seorang pemuda ditangkap aparat kepolisian karena mengedarkan sabu-sabu. Penangkapan terjadi pada hari Rabu di Jalan Epo, Koperapoka, Timika. Saat digerebek, pelaku tengah bersiap keluar dari rumah untuk melakukan transaksi narkotika. Aparat yang sudah mengantongi informasi langsung melakukan penindakan. Dari hasil penggerebekan, polisi menyita 2 paket sabu-sabu berukuran besar serta 36 pipet plastik. Pelaku beserta barang bukti langsung dibawa ke Mapolres Mimika, Mil 32, Jalan Agimuga. Terduga pelaku berhasil diringkus dan mendapatkan barang bukti sebanyak 36 paket kecil yang sudah diisi dalam pipet. Kemudian ada 2 paket besar yang diisi dalam kantong plastik bening warna putih. Setelah dilakukan penangkapan dan dibawa ke Polres 32 untuk dilakukan pengembangan ataupun penyelidikan lebih lanjut dan dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Dan selanjutnya barang bukti yang dilakukan penyitaan ini kita sudah melakukan penimbangan dan beratnya berkisar 323,4 gram. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Igobat Momolin dan Riantonai melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Kepolisian daerah Papua terus memperkuat komunikasi publik di tengah derasnya informasi dan penyebaran berita hoaks. Untuk itu, Polda Papua menggandeng puluhan admin konten dan pengelola akun media sosial di wilayah Jayapura. Pertemuan berlangsung di Mapolda Papua pada hari Kamis. Kepala Bidang Humas Polda Papua Kombes Cahyo Soekarnito mengajak para admin medsos untuk terlibat aktif menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di ruang digital. Cahyo mengatakan Polri harus mengubah cara berkomunikasi di era media sosial dan konten Humas Polri tidak bisa lagi menggunakan bahasa formal dan tekstual. Ia menganjurkan konten harus lebih visual, ringkas, dan mampu membangun kedekatan emosional dengan masyarakat. Kami Polda Papua harus berkolaborasi dengan rekan-rekan admin media sosial, informasi, dan grup yang ada di wilayah Jayapura dan Kabupaten ini untuk memberikan informasi bahwa informasi yang kita berikan kepada masyarakat harus objektif, harus bisa terverifikasi kebenarannya, dan juga berpartisipasi dalam membangun situasi kondisi khususnya situasi Kamtibmas di wilayah hukum Polda Papua.
Admin media sosial IKKJ, Mariam, menyambut baik inisiatif Polda Papua. Menurutnya di era digital, setiap informasi harus melalui proses verifikasi untuk memastikan akurasi dan menghindari penyesatan publik. Kegiatan ini sangat bermanfaat sekali bagi kami, terlebih para admin-admin yang sudah diundang pada hari ini, yang mana supaya berita-berita yang dinaikkan di media sosial itu harus valid, ya, dan jangan menjadi provokasi untuk masyarakat. Tetapi kita tuh harus menjadi pendamai juga untuk masyarakat. Jadi kita harus bisa bekerja sama dengan Humas Polri, yang mana kita menjadi kekuatan penuh juga untuk Polri. Kerjasama antara Polda Papua dan komunitas admin media sosial ini diharapkan bisa menciptakan ruang digital lebih positif, aman, dan mendukung Kamtipmas di tanah Papua. Arthur dan Riantonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Di hari ketiga operasi Zebra Mansinam, Satuan Lalu Lintas Polres Manokwari menjaring banyak pengendara yang melanggar lalu lintas. Razia berlangsung di Jalan Yosudarso. Polisi memeriksa satu persatu kendaraan bermotor dan memeriksa surat izin mengemudi, STNK, hingga ketaatan mengenakan helm. Dalam razia, polisi menilang puluhan pengendara, banyak yang tidak menggunakan helm, termasuk juga mereka yang menggunakan knalpot racing yang mengeluarkan suara bising. Selain tilang, polisi juga memberikan imbauan kepada pengendara untuk tertib berlalu lintas demi keselamatan di jalan raya. Operasi Zebra Mansinam 2025 bertujuan menekan angka kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas di Manokwari cukup tinggi. Dalam sepekan, 2 kecelakaan lalu lintas di daerah ini menyebabkan 2 orang meninggal dunia. Operasi Zebra Mansinam berlangsung selama 14 hari. Edi dan Riantonai melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Kepolisian Resor Sarmi Papua meringkus 3 pria pengedar narkoba. Ketiga tersangka ditangkap di tempat berbeda dalam kurun waktu 1 bulan. Satu tersangka ditangkap di Jalan Niedam, Kelurahan Mararena dengan barang bukti ganja. Sedangkan 2 tersangka lainnya ditangkap di Kampung Keder dan Kampung Waskei. Dari tangan ketiga tersangka, polisi menemukan narkoba jenis ganja. Mendapatkan tersangka juga berjumlah 3 orang dengan barang bukti jenis ganja. Total berat dari total berat ganja dari ketiga tindak pidana ini berjumlah 234,85 gram. Jadi ada 3 tindak pidana, dan kami himbau kepada masyarakat apabila ke depan ada informasi terkait dengan peredaran dan penyalahgunaan narkotika jenis ganja ini, segera laporkan ke Polres Sarmi. Ketiga tersangka kini masih menjalani pemeriksaan di Satres Narkoba Polres Sarmi. Polres Sarmi gencar memberantas narkoba dan tidak akan memberikan ruang gerak kepada pengedar. Arthur dan Riantonai melaporkan dari Sarmi, Papua. Harga sayuran jenis wortel di Pasar Wamanggu Merauke, Papua Selatan kembali melonjak tajam. Tidak hanya mahal, keberadaannya pun semakin sulit ditemukan karena pasokan dari daerah lain berkurang drastis. Harga wortel yang biasanya berada di kisaran Rp20 hingga Rp25.000 per kilogram, kini naik hingga Rp65.000 per kilogram. Kelangkaan terjadi karena suplai wortel dari Surabaya dan Wamena menurun, membuat pedagang kesulitan mendapatkan stok baru. Berapa Ibu per kilo? 60. 60 ya? Ya, lagi mahal wortel. Lagi mahal. Tadinya berapa? Tadinya 25. 25. Memang dari mana memang datangnya? Dari Jawa. Jawa ya? Sama Wamena. Kalau lokal Merauke punya tidak ada? Lokal nggak ada. Kalau sayur-sayuran lain? Sayuran stok Merauke. Merauke semua ya? Naik juga tidak? Enggak, kalau sayur masih standar murah. Cuma wortel aja mahal ya? Wortel yang mahal sama tomat
Lombok turun. Tomat ya naik. Berapa dia sekarang? Sekarang 35-40 Oh. Pedagang memprediksi harga wortel bisa kembali naik menjelang Natal dan Tahun Baru. Cuaca yang terus diguyur hujan juga membuat distribusi dari daerah asal terhambat sehingga stok di pasaran semakin tipis. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Minibus yang terparkir di depan sebuah kios di Jalan Ahmad Yani, tidak jauh dari SPBU Ahmad Yani, terbakar. Kebakaran membuat panik warga sekitar karena khawatir api merembet ke SPBU. Mobil pemadam kebakaran milik Pemda Merauke dikerahkan untuk memadamkan api. Sekitar 1 jam, petugas akhirnya berhasil memadamkan api yang melahap seluruh badan kendaraan tersebut. Dari hasil penyelidikan, polisi menemukan tangki yang sudah dimodifikasi pada bagian belakang minibus. Diduga pemilik kendaraan terlibat berbisnis BBM ilegal. Puluhan warga dari 3 kampung di distrik Tembagapura melakukan demo damai di halaman kantor Yayasan Pengembangan Masyarakat Amukme Kamoro. Warga dari Kampung Singa, Binti, dan Arwanop merupakan pemilik hak ulayat tambang Tembagapura. Sejak pagi, warga membentangkan spanduk berisi tuntutan dan membakar ban bekas di depan kantor YP Maka. Meski dijaga aparat kepolisian, tidak ada pihak YP Maka yang turun menemui massa. Warga menuntut kompensasi tanah adat dari perusahaan Freeport. Warga mengancam akan melakukan aksi lebih besar, termasuk menghentikan operasi tambang apabila tuntutan mereka tidak dijawab. Polda Papua memusnahkan barang bukti ganja seberat 14 kg lebih di dermaga Polairut, Polda Papua. Pemusnahan barang bukti ini juga disaksikan 6 orang tersangka pemilik barang terlarang tersebut. Seluruh barang bukti ganja tersebut dibakar dan disaksikan perwakilan jaksa serta penasehat hukum tersangka. Setelah seluruh proses pemusnahan selesai, ke-6 tersangka langsung digiring ke sel tahanan Polda Papua untuk menjalani proses hukum di pengadilan. Polisi di pos keamanan Pasar Wamagu Merauke meringkus seorang pria yang ketahuan membongkar kios di salah satu blok di pasar ini. Saat itu petugas sedang rutin berpatroli di sekitar area pasar. Tiba-tiba melihat seorang pria dengan gerak-gerik mencurigakan mondar-mandir di sekitar kios busana di lantai 2. Setelah diperiksa, petugas menemukan sejumlah pakaian dan kain di dalam karung. Pelaku tidak bisa mengelak lagi dan langsung dibawa ke pos keamanan. Pelaku berhasil masuk ke dalam kios dengan cara membongkar pintu. Sebelumnya, ia sudah mengamati lokasi dan mencari waktu yang tepat untuk beraksi. Pelaku bersama barang bukti kini diamankan kepolisian untuk penyelidikan lebih lanjut. Jelang perayaan Natal dan Tahun Baru, polisi di Merauke terus menggencarkan operasi miras ilegal. Kali ini, sebuah pabrik rumahan miras kembali digerebek di Jalan Brawijaya, tepat di tengah pemukiman padat penduduk. Saat penggerebekan, polisi menemukan hampir 1.000 liter miras siap edar yang disimpan dalam puluhan jeriken dan botol yang memenuhi ruangan rumah tersebut. Namun sayang, pemilik pabrik rumahan ini berhasil melarikan diri sesaat sebelum petugas tiba di lokasi. Seluruh barang bukti miras kemudian langsung dimusnahkan di tempat oleh pihak kepolisian untuk mencegah peredarannya di kota Merauke.
Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Heri Orun, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wanyambe.